Perdebatan terjadi antara jaksa dan kuasa hukum mantan Wakaden-B Biro Propam Polri Arif Rahman Arifin, terdakwa dalam kasus perintangan penyidikan pembunuhan Brigadir Yosua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kedua pihak berdebat soal keterangan saksi soal perintah mengambil CCTV di pos Satpam Kompleks Duren 3. Izin majelis memperlihatkan. Keberatan Yang Mulia, saudara saksi tidak pernah melihat DVR. Sudah dijawab berkali-kali. Lebih dari 3 kali disampaikan saksi yang hanya menerima kantong plastik. Sudah cukup, tunggu dulu. Gini saja, ya. Tadi saksi ini sudah menjelaskan bahwa dia hanya melihat kantong plastik yang itulah yang mau kita perlihatkan Bapak supaya dihapus. Ya. Itu saja yang dia lihat. Ya. Kemudian dia tidak tahu proses pergantiannya. Ya. Nah sekarang yang mau diperlihatkan apa? Tidak relevan Yang Mulia, karena saudara saksi mengatakan hanya melihat dulu. Ya. Hanya sebatas untuk melihat, ya itu kan di dalam plastik, ya. Plastiknya aja yang diperlihatkan, ya makanya jangan dekat itu yang dulu, ya itu saja kok yang mau diperlihatkan. Kan kalau dia dalamnya lihat tidak tahu, kan sudah dijelaskan tadi. Silakan plastiknya yang satu itu apa yang mau diperlihatkan? Ya, nggak usah dibongkar lah, dalamnya aja nggak tahu kok. Tidak dosnya. Ya. Kalau dia nggak tahu nanti kan dia jahat itu. Silakan. Enggak, waktu itu dibungkus plastik. Ada plastiknya enggak? Plastiknya ada enggak? Tidak ada. Apakah bentukan yang diambil saksi seperti ini ataukah bukan? Saya nggak tahu karena saya tahu saya tidak plastik. Bentuknya plastik. Iya. Saya praktekin. Jadi seperti ini plastik hitam, ya itu ada double maksudnya. Di situ lakban warna bening. Untuk dalamnya saya nggak tahu. Jadi hanya bentuknya kayak kotak sudah jawab itu. Sebenarnya kan pertanyaannya simpel itu. Itu masuk dalam plastik. Yang ditanyakan itu yang di dalam plastik itu bentuknya kotakan atau tidak, itu aja yang ditanya. Bentuknya kotakan. Kotakan sudah cukup. Tidak ada yang harus diberat-beratkan di situ. Cukup dengan kita melihat dalamnya. Cukup ya. Baik, silakan dari penasihat hukum. Tadi saudara saksi sudah menjelaskan tidak pernah melihat terdakwa Arif Rahman di hari pengambilan plastik hitam tadi. Iya. Apakah pernah mendengar saudara Cuk atau saudara Irfan berkomunikasi dengan saudara Arif Rahman? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Jadi sudah berapa lama saudara saksi mengenal saudara terdakwa Arif Rahman? Pada saat beliau itu pangkat kompol ya. Berapa tahun kira-kira? Ya mungkin sekitar 4 atau 5 tahun. Berarti sering berinteraksi dengan saudara terdakwa ya? Karena beliau dulu anak buahnya Pak Sambo. Dari pengalaman saudara saksi, bagaimana kesan saudara saksi terhadap terdakwa? Orangnya? Beliau sih baik, perhatian sama anak buah. Itu aja. Sama atasan selalu menurut atau dia suka membantah atau gimana? Ya mungkin kalau masalah bantah apa saya tidak tahu ya. Itu kan pribadi masing-masing. Tidak pernah mendengar atau yang membantah? Tidak pernah. Mengetahui cara pernah melihat saudara terdakwa bekerja atau mendampingi saudara terdakwa untuk bekerja? Tidak. Jadi sebatas ketemu sehari-hari? Sebatas hanya ketemu biasa sebagai bawahan. Cukup Mas? Cukup. Karena tidak ada hubungan dengan terdakwa, jadi kita tidak ada pertanyaan. Ada pertanyaan lagi? Sedikit saya tambahkan, saudara saksi ya. Tadi
saksi kan bekerja di Propos di Pak ini PHL ya. PHL. Ya di bawah Pak Ferdi ya, Ferdi Sambo. Tugas sehari-hari saudara saksi di sana apa saja? Hanya sebagai tukang bersih-bersih aja. Tukang bersih. Tukang bersih-bersih ruangan, terus kalau beli makan untuk anggota itu aja. Oh begitu. Nah pada saat tadi saudara saya selalu standby ya di tempatnya ruangnya Pak Ferdi Sambo ya. Di ruang pantry saya ini, iya. Di tanggal 9 maupun tanggal 10, saudara saksi pernah siapa aja yang sering datang? Apakah terdakwa yang pernah selalu datang ruang Ferdi Sambo? Saya nggak ingat. Benar saudara nggak ingat? Nggak ingat. Selain dari Arif Rahman, apakah masih pernah melihat yang lain dari Cuk? Kalau Pak Cuk itu kan stafnya beliau langsung, jadi setiap hari bisa lihat. Lihat langsung ya. Cukup majelis. Cukup dari sini cukup. Baik. Sedikit ya saudara saksi. Baik Pak. Saudara kan tadi menjelaskan PHL ya, Betul. di ruangan Pak Kadif ya. Di Pak Kadif betul Pak. Ya. Di sana posisi saudara tentu melayani Pak Kadif ya, betul. Pak Kadif dan anggota staf. Termasuk dalam hal apa saja layanan yang saudara berikan? Bersih-bersih, terus kalau bikin minum untuk tamu, Terus apa lagi? beli makan itu aja Pak. Ya, artinya kalau ada tamu yang datang ke beliau, saudara tahu. Betul. Nah, posisi tempat duduk saudara bisa melihat siapa yang datang kalau ada tamu dari Pak Kadif. Maksudnya Pak? Enggak, posisi tempat duduk saudara itu bisa memungkinkan tidak saudara melihat siapa tamu yang datang, tamunya Pak Kadif itu? Bisa Pak. Bisa. Bisa. Bisa digambarkan, misalkan saudara tempat duduknya di mana, pintu masuknya Pak Kadif di mana gitu. Pintu mas, jadi tempat duduk saya itu di belakang pantry Pak. Tapi saya lebih banyak duduk di gang. Ya, Jadi kalau ada tamu yang kurang masuk, saya bisa tahu. saya tahu. Iya Pak. Kemudian katakanlah kalau tamu itu butuh minum, yang bikinkan siapa? Saya yang bikin Pak. Nah, artinya selain saudara bisa melihat siapa yang masuk tamunya, saudara juga bisa memastikan siapa tamunya ketika saudara ngantar minuman itu. Betul. Baik. Antara tanggal 8 sampai tanggal 10, apakah saudara melihat siapa tamu beliau yang hadir? Untuk siapa sajanya saya tidak ingat Pak. Iya. Nah, saudara kan tadi kenal dengan terdakwa Arif Rahman ini ya. Betul. Nah, antara tanggal 9 ya, tanggal 9 sampai tanggal 12, apakah saudara tahu terdakwa ini menghadap Pak Kadif? Kalau tidak salah pernah, tapi malam. Malam. Iya. Jam berapa itu? Setelah badan maghrib Pak. Pada maghrib. Dengan siapa? Sendiri. Sendiri. Sendiri atau dengan siapa? Sendiri beliau. Sendiri. Sendiri Pak. Dalam persidangan terdahulu menurut terdakwa katanya dia dengan Pak Aka. Saya hanya mengingatkan saja. Sendiri atau dengan Pak Aka? Sama Pak Haka Pak. Sama Pak Iya. Aka. Habis maghrib. Coba ingat lagi, betul seperti itu. Betul. Betul. Dalam persidangan kemarin, Ferdi Sambo menjadi saksi untuk ajudan dan ART-nya, yakni Barada Richard Eliezer, Ricky Rizal, serta Kuat Ma'ruf yang menjadi terdakwa dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Ketua Majelis Hakim meminta Ferdi Sambo untuk menceritakan peristiwa yang terjadi di Magelang sehari sebelum pembunuhan Yosua. Sambo mengaku dirinya dilarang memberikan perlindungan oleh Putri Chandrawati yang saat itu mengaku dilecehkan oleh Yosua. Putri khawatir kemungkinan ancaman yang akan dilakukan Yosua. Pada tanggal 7 malam itu, ada komunikasi saudara dengan istri saudara yang mengenai peristiwa antara istri saudara dengan Joshua. Jadi saya sampaikan yang mulia, saya kembali dari kantor jam 20. Saya kemudian bersama anak pertama yang masih ada di Saguling. Kurang lebih jam 23 saya ditelepon oleh istri saya. Jam 23? 23 tanggal 7 itu. Saya kaget karena istri saya menelpon dalam kondisi menangis yang mulia. Oke.
istri saya menyampaikan Pak Yosua berlaku kurang ajar kepada saya. Dia masuk ke kamar. Saya sampaikan, loh kurang ajar gimana, Ma? Kok berani dia? Sudah, saya akan pulang besok. Kamu jangan telepon ajudan yang lain, karena saya khawatir nanti terjadi apa-apa terhadap saya di sini. Itu saja yang disampaikan atau ada hal lain? Tidak ada hal lain yang disampaikan karena saya sudah sampaikan. Kurang ajar gimana? Saya jemput kamu ke Magelang. Jangan Pak, semuanya saya khawatir nanti terjadi apa-apa di sana. Udah, saya kalau gitu saya minta untuk Polres untuk datang amanin kamu. Sudah Pak, saya takut nanti terjadi apa-apa, ada ancaman dari Yosua. Sehingga saya sampaikan, saya tetap ngotot untuk bisa membantu istri saya karena saya tahu dalam kondisi menangis tidak pernah seperti itu Yang Mulia. Tidak pernah seperti itu maksudnya? Boleh diceritakan? Tidak pernah menelpon saya dalam kondisi menangis seperti itu Yang Mulia. Tidak pernah menelpon saudara dalam kondisi menangis? Iya, selama pernikahan saya 22 tahun Yang Mulia. Terus? Nah, kemudian saya sampaikan saya harus ke sana. Istri saya menyampaikan sudah, ini semua sudah tenang. Terdakwa Kuat dan Ricky juga sudah tidur di depan tangga, kata istri saya. Ya sudah, besok pagi saya akan kembali katanya. Ya sudah Ma, kalau begitu, kalau ada apa-apa kamu telepon saya. Apa reaksi saudara pada saat istri saudara menghubungi saudara? Saya kaget Yang Mulia karena tidak seperti biasa istri saya menelpon dalam kondisi menangis dan berbisik seperti itu, seperti tidak ingin kedengaran yang lain gitu ya. Oke. Itu saja. Itu Yang Mulia. Tidak puas dengan keterangan Sambo, Ketua Majelis Hakim menanyakan tugas dan fungsi Verdi Sambo sebagai Kadif Propam Polri sebelum mengecarnya dengan sikap Sambo yang tidak mengambil tindakan apapun saat mengetahui istrinya dilecehkan. Bahkan Verdi Sambo tetap berniat untuk bermain bulu tangkis. Ya pemirsa, informasi ini sekaligus menutup program Realita pada hari ini. Saya Bibi Kristami, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Fungsi saudara menjadi Kadif Propam? Tugas dan fungsi saya sebagai Kadif Propam untuk melaksanakan penegakan disiplin, kode etik, dan pelanggaran pidana terhadap anggota serta menjalankan fungsi-fungsi pengamanan. Penegakan hukum disiplin. Ketika saudara mengatakan bahwa tadi ada istri saudara melaporkan seperti itu dan berkaitan dengan tugas dan pokok fungsi saudara sebagai Kadif Propam, saudara cuma mengikuti aja? Saya lebih mementingkan keselamatan istri saya Yang Mulia. Keselamatan istri saudara. Andaikan malam itu saudara menghubungi Kapolres atau Kapolda, kira-kira apa tanggapannya? Pasti akan atensi. Pasti akan atensi melihat posisi saudara saat itu. Iya Yang Mulia. Betul kan? Tapi saudara tidak melakukan. Saya tidak melakukan. Saudara tidak melakukan. Saat itu saudara menempatkan ada 2 ajudan dan 1 ART di rumah. Betul ya? Betul ya. Tetapi saudara tidak melakukan apapun. Saya diminta oleh istri saya untuk tidak menghubungi mereka. Diminta istri saudara untuk tidak menghubungi mereka. Saudara dilarang menghubungi aparat kepolisian setempat, padahal saudara mampu untuk melakukan hal itu. Mampu untuk melakukan itu. Dan saudara dilarang bercerita kepada mereka. Dilarang menanyakan kejadian tersebut. Dilarang menanyakan karena kejadian. kekhawatiran istri saya terhadap keselamatannya. Seberapa jauh istri saudara itu yang saudara kenal
seberapa jauh dia mengetahui mengenai senjata api? Istri saya tidak mengetahui tentang senjata api, Yang Mulia. Tidak mengetahui senjata api. Kalau melihat senjata api saya iya, tapi untuk jenis dan menembak itu tidak pernah. Tidak tahu. Kemarin di persidangan saudara Ricky mengatakan bahwa saudara Richard dan Ricky menyampaikan bahwa Ricky mengamankan senjata api milik Joshua. Saya tidak mendapat penjelasan seperti itu di tanggal 7 malam, Yang Mulia. Saudara tidak mendapat penjelasan seperti itu? Tidak ada penjelasan karena saya tidak menelpon ajudan. Saya juga tidak mendapat penjelasan dari istri saya. Saudara tidak menelpon dan tidak mendapat penjelasan. Kemudian hari itu berlalu begitu saja atau ada kegiatan lain, ada cerita lain? Tidak ada, Yang Mulia. Saya menunggu. Apabila memang istri saya menelpon kembali, berarti situasi di sana sudah tidak memungkinkan lagi. Jadi saya masih menunggu telepon istri saya, karena dalam telepon itu dia sampaikan saya akan istirahat, besok pagi akan pulang. Dan saudara percaya hal itu? Saya harus percaya dengan istri saya, Yang Mulia. Bukan, maksudnya saudara percaya bahwa keadaan itu akan baik-baik saja? Saya percaya, karena istri saya sudah menyampaikan bahwa kondisi sudah tenang semua, sudah istirahat, saya akan pulang pagi-pagi. Dibilang istri saudara begitu? Iya, Yang Mulia. Bahwa saya tidak pernah mendengar istri saya mengeluh atau bercerita sampai nangis itu, dan saudara agak khawatir dengan khawatir. Tapi pada saat yang sama saudara main bulu tangkis bisa? Karena saya tidak berpikir akan sefatal ini kejadian. Bukan, maksud saya ini bertolak belakang gitu loh, artinya bertolak belakang. Kalau saudara mengatakan bahwa saya khawatir, saudara menuruti apa permintaan istri saudara untuk tidak menghubungi aparat kepolisian setempat. Tapi pada saat yang sama saudara tidak khawatir juga dan bisa main bulu tangkis. Kan dijadwalkan, disampaikan Korspri bahwa tadi seperti yang saudara bilang ada jadwal main bulu tangkis. Saya hanya mempersiapkan dulu, Yang Mulia, karena diberitahunya pas sidang kode etik itu siang harinya. Karena memang malam itu memang biasanya rutin untuk kegiatan bulu tangkis. Oke. Saudara pulang dari kantor jam berapa? Setelah selesai sidang komisi kode etik, kami langsung kembali karena diinformasikan akan ada bulu tangkis, sehingga kami mampir ke Bangka untuk mengambil perlengkapan. Setelah dari Bangka kami kembali ke Saguling. Saudara mampir dulu ke Bangka, kemudian baru ke Saguling. Iya, Yang Mulia. Hanya untuk bulu tangkis itu ya? Iya, Yang Mulia. Karena perlengkapan bulu tangkis ada di rumah Bangka. Ya kan tadi paginya saudara juga mendapat informasi bahwa istri saudara sakit, lemah gitu kan? Terus saudara kembali ke Saguling.